Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angel Arkelia Juanto dari kelas D Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 9214-22088. Saya merupakan mahasiswa semester 1 dari jurusan akuntansi, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan hasil mapping penelitian terdahulu saya sebagai bentuk partisipasi dalam memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Statistika Ekonomi oleh dosen pengampu Ibu Mulyani Mahmud, SPD, MSA. Untuk itu, kita langsung saja masuk ke videonya untuk membahas yang pertama, analisis regresi sederhana. Yang pertama, mapping penelitian terdahulu dengan analisis regresi sederhana. Judul penelitian yang saya ambil di sini yakni pengaruh pajak penghasilan terhadap kebijakan leverage perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai dengan 2015. Untuk tahun penelitiannya yaitu tahun 2016. Masuk pada bab 1 yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yakni apakah pajak penghasilan berpengaruh terhadap kebijakan leverage perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian pada penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pajak penghasilan terhadap kebijakan leverage perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015. Kita masuk pada bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama ada hipotesis penelitian. Hipotesis adalah dugaan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis penelitian pada penelitian kali ini yakni ada HO, tidak terdapat pengaruh pajak penghasilan terhadap kebijakan leverage perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai dengan 2015. Ada juga HA, yakni terdapat pengaruh pajak penghasilan terhadap kebijakan leverage perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, yakni metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabelnya, yakni di mana pada penelitian kali ini akan diteliti hubungan antara variabel X pajak penghasilan dan variabel Y yaitu leverage. Desain penelitian dapat dilihat pada gambar, yakni pajak penghasilan sebagai X terhadap Y yakni leverage. Yang kedua, kita masuk pada variabel penelitian. Perlu diketahui karena kita menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang meneliti hubungan antara variabel, maka di sini ada terdapat dua variabel, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang dapat berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh variabel lainnya. Sementara variabel terikat merupakan variabel yang bergantung pada variabel lainnya. Variabel bebas pada penelitian kali ini yakni pajak penghasilan sebagai X dan variabel terikatnya yakni kebijakan leverage yakni Y. Kita masuk pada bagian yang ketiga yakni definisi operasional variabel. Dalam gambar terdapat tabel 2 yakni hasil operasional variabel. Terdapat dua jenis variabel, yakni pajak penghasilan yang dilambangkan dengan X dan kebijakan leverage yang dilambangkan dengan Y.
Definisi variabel X. Menurut Joko Muljono, pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Parameter atau indikatornya yakni PPN sama dengan PPNT kurang PPNT kurang 1 per PPNT kurang 1 kali 100% dengan skala rasio. Kemudian definisi variabel Y. Menurut Agnes Sawir bahwa rasio leverage mengukur tingkat solvabilitas suatu perusahaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya seandainya perusahaan pada saat itu dilikuidasi. Dengan demikian, solvabilitas berarti kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Parameter atau indikator yang digunakan yaitu debt to asset ratio atau DAR sama dengan total debt per total aset kali 100% dengan skala rasio. Kita masuk pada bagian yang keempat, yakni populasi dan sampel. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai populasi dan sampel yang saya gunakan pada penelitian kali ini, ada baiknya kita ketahui bersama apa itu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek yang sedang diteliti, sementara sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Populasi penelitian yang saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang saya lampirkan pada gambar. Terdapat 37 populasi perusahaan dengan subsektor farmasi, kosmetik dan keperluan rumah tangga, makanan dan minuman, rokok, dan peralatan rumah tangga. Dengan nama perusahaan dan kode perusahaan telah saya cantumkan di gambar tersebut. Dari 37 populasi penelitian dilakukan penarikan sampel menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Jadi, sampel penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini telah memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan, seperti yang pertama, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kedua, tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010 sampai dengan 2015. Yang ketiga, perusahaan yang mengalami suspend selama periode penelitian. Keempat, perusahaan yang mengalami kerugian selama 2010 sampai dengan 2015. Berdasarkan kriteria yang telah saya uraikan, diketahui sampel penelitian pada penelitian kali ini adalah berjumlah 24 sampel penelitian. Kita masuk pada bagian berikutnya, yakni jenis, teknik pengumpulan, dan analisis data. Jenis atau sumber data yang digunakan pada penelitian ini yakni data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai dengan 2015. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yakni dengan cara mencari data melalui website dan dokumen lain. Dokumen ini berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai dengan 2015. Selain menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, digunakan juga teknik pengumpulan data pustaka, yakni metode pengumpulan data dengan cara membaca literatur, arsip, dan buku-buku. Adapun teknik analisis data, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi sederhana. Regresi sederhana adalah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Masuk pada hasil statistik deskriptif. Dapat dilihat pada gambar, terdapat tabel 7 sebagai hasil statistik deskriptif variabel penelitian ini, di mana DAR atau Debt to Asset Ratio melambangkan kebijakan leverage dan PPN melambangkan pajak penghasilan. Dari tabel tersebut dapat diperoleh hasil
kebijakan leverage atau debt to asset ratio perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai dengan 2015 yang menjadi objek penelitian ini memiliki nilai minimum sebesar 9,430%, yakni terdapat pada perusahaan dengan kode TCID, yakni PT Mandom Indonesia Tbk tahun 2010. Sementara itu, nilai maksimum yakni sebesar 75,177% terdapat pada perusahaan dengan kode MLBI atau PT Multi Bintang Indonesia Tbk pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan MLBI merupakan perusahaan dengan kebijakan leverage atau debt to asset ratio yang tinggi, sehingga perusahaan ini memiliki tingkat hutang yang kemudian akan berdampak pada pembayaran bunga dan pajak perusahaan. Nilai rata-rata kebijakan leverage atau debt to asset ratio tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sebesar 39,164% dengan standar deviasi sebesar 15,848%. Nilai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa nilai rata-rata merupakan representasi yang baik dari keseluruhan data kebijakan leverage. Kemudian ada hasil statistik deskriptif variabel penelitian pajak penghasilan dengan hasil nilai minimum dari pajak penghasilan sebesar minus 59,802%, yakni pada perusahaan dengan kode MYOR atau PT Mayora Indah Tbk tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan tingkat pajak dari tahun 2013 ke tahun 2014. Selain itu, terdapat nilai maksimum pajak penghasilan yakni sebesar 615,004%, yakni pada perusahaan dengan kode ICBP atau PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2010 yang merupakan gambaran bahwa perusahaan memiliki pembayaran pajak yang tinggi dibandingkan dengan tahun 2009. Rata-rata pajak penghasilan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi tahun 2010 sampai 2015 sebesar 30,459% dengan standar deviasinya sebesar 78,035%. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa nilai rata-rata bukan merupakan representasi yang baik dari keseluruhan data pajak penghasilan. Selanjutnya kita masuk pada analisis regresi. Dapat dilihat pada tabel 12 model analisis regresi hasil pengolahan data FU6 tahun 2015. Mungkin di gambar tidak begitu kelihatan, nanti akan saya zoom. Dari hasil tersebut kita akan gunakan variabel C dan PPN-nya dengan nilai koefisien. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh model regresi sebagai berikut, yakni Y sama dengan 39,691 dikurang 0,017X. Dari model regresi yang telah diperoleh, dapat diuraikan konstanta 39,691 merupakan nilai tetap dari kebijakan leverage debt to asset ratio perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ketika terdapat pengaruh dari pajak penghasilan. Selain itu, ada koefisien regresi untuk variabel pajak penghasilan sebesar minus 0,017 yang memiliki arti bahwa setiap penurunan persentase pajak penghasilan sebesar 1, maka perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai dengan 2015 akan meningkatkan kebijakan leverage debt to asset ratio sebesar minus 0,017%. Kita next ke uji hipotesis. Uji hipotesis analisis regresi sederhana hanya ada uji parsial dan koefisien determinasi. Tidak ada uji simultan atau uji F karena hanya meneliti satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Kita masuk pada uji T atau uji parsial, dapat dilihat pada tabel 13 hasil pengujian parsial yang telah saya lampirkan. Diperoleh T hitung untuk variabel kebijakan leverage debt to asset ratio sebesar minus 2,006737. Jika dibandingkan dengan nilai T tabel yang sebesar 1,977, maka T hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai T tabel.
nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau 0,0470 lebih kecil dari 0,050. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa pajak penghasilan berpengaruh terhadap kebijakan leverage atau debt to asset ratio pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diterima. Berikutnya, hasil uji hipotesis koefisien determinasi penelitian ini dapat kita lihat pada tabel 14 hasil koefisien determinasi yang telah saya lampirkan. Dari tabel tersebut dapat kita lihat nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,825091. Nilai ini memiliki arti bahwa sebesar 82,5091% besarnya kemampuan pajak penghasilan dalam menjelaskan kebijakan leverage debt to asset ratio perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai dengan 2015. Adapun pengaruh dari variabel lain terhadap kebijakan leverage debt to asset ratio sebesar 17,49,9% tidak diteliti pada penelitian ini. Baik, itulah hasil mapping penelitian terdahulu untuk analisis regresi sederhana. Kita lanjut pada mapping hasil penelitian terdahulu untuk analisis regresi berganda. Judul mapping penelitian terdahulu untuk analisis regresi berganda yang saya ambil adalah pengaruh inflasi dan kurs terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, di mana penelitian ini diteliti pada tahun 2021. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh inflasi terhadap profitabilitas, yang kedua, bagaimana pengaruh kurs terhadap profitabilitas, dan yang ketiga, bagaimana pengaruh inflasi dan kurs terhadap profitabilitas. Suatu penelitian dilakukan pasti memiliki tujuan. Adapun tujuan penelitian pada penelitian kali ini adalah yang pertama, mengetahui pengaruh inflasi terhadap profitabilitas, yang kedua, mengetahui pengaruh kurs terhadap profitabilitas, dan yang ketiga, mengetahui pengaruh inflasi dan kurs terhadap profitabilitas. Next, kita masuk pada hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji dahulu secara empiris. Adapun hipotesis penelitian yang digunakan kali ini, yang pertama ada H1, inflasi diduga berpengaruh terhadap profitabilitas, dan H2, kurs diduga berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, dan H3, inflasi dan kurs diduga berpengaruh terhadap profitabilitas. Selanjutnya, kita masuk pada metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode analisis data sekunder. Penelitian kuantitatif adalah metode untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabelnya, di mana variabel yang akan diteliti di sini adalah pengaruh inflasi dan kurs terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Untuk desain penelitian dapat dilihat pada gambar yang terlampir, ada inflasi sebagai X1 dan kurs sebagai X2 terhadap profitabilitas yang dilambangkan dengan Y. Masuk pada bagian 2 yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang dapat berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh variabel lainnya, sementara variabel terikat merupakan variabel yang bergantung pada variabel lainnya. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu ada inflasi yang dilambangkan dengan X1 dan kurs yang dilambangkan dengan X2, sementara variabel terikatnya adalah profitabilitas yang dilambangkan dengan Y. Next, pada bagian yang ketiga ada definisi operasional variabel. Dapat dilihat pada tabel 3.1 definisi operasional variabel penelitian ini. Terdapat dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya yaitu inflasi dan kurs yang dilambangkan dengan X, dan variabel dependennya yaitu profitabilitas yang dilambangkan dengan Y. Dimensinya ada
X1 yaitu inflasi dengan indikator rata-rata tingkat inflasi dalam 1 tahun dengan skala interval. Sementara dimensi kurs yaitu X2 dengan indikator rata-rata tingkat inflasi dalam 1 tahun dengan skala rasio. Untuk variabel dependen profitabilitas yang dilambangkan dengan Y, memiliki dimensi profitabilitas dengan indikator menggunakan rasio ROA, laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset lalu dikalikan dengan 100% dengan skala interval. Kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Sebelum saya menjabarkan populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini, ada baiknya kita ketahui bersama apa sih populasi dan sampel itu. Populasi adalah keseluruhan subjek yang sedang diteliti, sementara sampel adalah sebagian yang diambil dari objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Nah, populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur pada subsektor industri konsumsi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, yang dijabarkan pada tabel yang telah saya lampirkan di gambar. Itulah perusahaan-perusahaan yang menjadi populasi penelitian ini. Untuk memudahkan seorang peneliti meneliti populasi yang telah dia tentukan, maka dilakukan penarikan sampel. Nah, penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau dengan kriteria-kriteria tertentu. Pada tabel tersebut telah diketahui beberapa nama-nama perusahaan yang telah memenuhi kriteria penelitian. Selanjutnya kita masuk pada bagian sumber, teknik pengumpulan, dan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama ada sumber data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh seorang peneliti untuk dapat digunakan kembali dalam melengkapi kebutuhannya untuk data penelitian. Nah, data yang digunakan merupakan data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diperoleh melalui situs resmi BI atau www.idx.co.id. Sementara untuk data inflasi diperoleh dari situs BI atau www.bi.go.id, sedangkan untuk data kurs bisa diakses melalui situs www.investing.com. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mencatat data yang tercantum dalam laporan keuangan yang terdaftar di BI yang telah diperoleh dari situs resmi BI, yakni www.idx.co.id, dan data inflasi yang diperoleh dari situs BI www.bi.go.id. Sementara untuk data kurs dapat diakses melalui situs www.investing.com. Nah, untuk teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda atau multiple regression analysis, atau adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Kalau di analisis regresi sederhana tadi hanya satu variabel independen yaitu pajak penghasilan, sementara di sini ada dua variabel independennya yaitu inflasi dan kurs. Kita masuk pada hasil statistik deskriptif. Dapat dilihat pada tabel 4.1 hasil statistik deskriptif untuk penelitian ini. Nah, berdasarkan tabel itu, maka dapat kita ketahui nilai inflasi memiliki nilai minimum 3,03 dan memiliki nilai maksimum 6,36 dengan nilai rata-rata 3,9860. Sementara untuk kurs nilai terendahnya yaitu 13,326 dan nilai maksimumnya 14,244 dengan nilai rata-rata 5.485,694. Dan untuk profitabilitas memiliki nilai terendah yaitu 0,21 dengan nilai tertinggi 46,04 dengan nilai rata-rata 13,8892. Selanjutnya masuk pada analisis regresi berganda. Dapat dilihat pada tabel 4.2 model analisis regresi berganda. Dari data olahan tersebut dapat diperoleh model regresi berganda yakni Y sama dengan 7,791 tambah min 0,176 X1 tambah min 0,038 X2 tambah E.
Dari model regresi berganda tersebut dapat diuraikan konstanta sebesar 7,791 memiliki arti bahwa jika nilai inflasi dan kurs memiliki nilai yang nol, maka nilai profitabilitasnya sebesar 7,791. Nah, untuk koefisien regresi variabel inflasi menunjukkan nilai min 0,176 yang memiliki arti bahwa peningkatan inflasi sebesar 1%, maka profitabilitasnya akan mengalami penurunan sebesar 0,176 atau 17,6%. Nah, untuk koefisien regresi variabel kurs yang memiliki nilai min 0,036 menunjukkan bahwa peningkatan kurs sebesar 1% maka akan mempengaruhi profitabilitas yang mengalami penurunan sebesar 0,038 atau 0,38%. Kita masuk pada bagian akhir yaitu hasil uji hipotesis. Nah, jika pada analisis regresi sederhana tadi, hasil uji hipotesisnya tidak ada uji simultan atau uji F, namun di analisis regresi berganda ada hasil uji simultan atau uji F. Ini dikarenakan variabel bebas atau variabel independennya lebih dari satu, yaitu ada variabel X1 itu inflasi dan variabel X2 itu adalah kurs. Kita masuk pada uji parsial atau uji T-nya. Dapat dilihat pada tabel 4.7 hasil uji T. Dari hasil uji T tersebut dapat disimpulkan bahwa inflasi nilai T hitung sebesar 2,291 kurang dari nilai T tabel yakni 2,05183 dengan nilai signifikansi lebih besar dari nilai profitabilitas 0,05 yang artinya inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa setiap inflasi mengalami penurunan, maka profit perusahaan akan meningkat, begitupun sebaliknya. Untuk nilai T hitung dari kurs sebesar 4,266 lebih dari T tabel yakni 2,05183 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari nilai profitabilitas 0,05 yang berarti kurs berpengaruh positif terhadap profitabilitas atau jika kurs naik maka profitabilitas perusahaan pun akan mengalami peningkatan. Selanjutnya ada uji F atau uji simultan. Nah, hasil uji hipotesis uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.8. Dari tabel tersebut dapat dilihat tingkat signifikansi, yakni nilai profitabilitas yang diperoleh dari pengujian lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa inflasi dan kurs secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Dan yang terakhir adalah hasil uji hipotesis koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel yang terlampir, yakni tabel 4.9. Dari tabel tersebut dapat dilihat nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,405. Besarnya nilai koefisien determinasi sebesar 0,405 atau setara dengan 40,5%. Nilai ini memiliki arti bahwa inflasi, kurs secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas sebesar 40,5%. Sedangkan sisanya yakni 59,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Baik, demikian hasil pemaparan mapping penelitian terdahulu saya, baik yang analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Dan thank you for watching and God bless you all.